Halo halo, ada yang mendengar? Cek cek, 1 M, cek cek, 1 miliar. Halo? 1 M, cek cek, 1 miliar. Halo?
tes. Yang hadir dari mana nih? Absen dulu. Makassar, Om Faisal. Cianjur. Oke, ini sebentar lagi kita mulai ya. Di studio sudah ada narasumber kita. Halo Pak Ketum, mantau dari jauh kayaknya nih Pak Ketum. Tegal, halo Om. Himnu Bandung Barat. Nih belum ada santriwatinya nih. Udah baca puisi terbaru anaknya belum Pak? Eh, Puisinya udah dibakar Hu. Cianjur. Makasih Hu, Mas Dadang. Sayang cowok sih ya. Tegal, selamat datang Mas Alif. Bandung Barat, welcome Om. Indramayu, ada Mas Aziz. Nah, ini saya kembali Mas Faisal. Di mana Ki online Om? Faisal, ada dari Cianjur juga. Dan siapa lagi nih? Eh, siap. Sidoarjo. Halo, assalamualaikum. Pati dari Pati nih. Wah, ini rival saya udah muncul nih. Mas Hidani, Bang Jago, Banjar. Halo Mas Herul dari Banjar, Kalimantan Selatan. Semoga Kalimantan cepat pulih ya. Oh, Mas Asep dari Majalengka. Udah, suhu.
Mas Arif dari Pekanbaru. Saya dari Brebes, Mas Ahmad, dan dari Majalengka juga hadir, Mas Dani Ramadhani. Masih banyak nih yang belum hadir. Nih kita sekitar 5 5 menit lagi kita mulai ya. Gresik Gresik berapa orang nih? Tegal, Mas Samsul. Halo Om. Kemudian ada apa nih? Dari Depok. Jogja mana Jogja? Mas Agus dari Bojonegoro. Halo Kang. Jogja, Jogja belum ada. Oke, oke. Jogja, Cirebon. Belum ada santriwati. Santriwatinya mana Hu? Saya dari Wonosobo banyak nih santriwati. Dimohon izin Pak Ketum dan Waketum yang sedang memantau juga pada malam hari ini. Oke, Mas Abdul pakai jilbabnya Neng, Neng Abdul, rasa jeruk. Pati hadir ya. Demak juga ada Mas Samsul. Lampung belum belum bergabung ya. Oke, eh kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian yang sempat hadir bersama kita pada malam hari ini. Ini adalah salah satu program webinar ini adalah salah satu program edukasi dari IMNU untuk siapa saja, untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, eee, dan dengan tema yang menarik pada malam hari ini yaitu tentang, tidak sekedar survive di masa pandemi ya. Jadi
mungkin kita sudah melihat banyak kasus ya, bahwa selama pandemi, khususnya di awal-awal pandemi sepanjang tahun 2020 lalu, itu terdapat beberapa perusahaan atau usaha yang sampai gulung tikar ya. Beberapa startup juga kita mungkin sudah baca beritanya, ada yang beberapa terpaksa harus eee, gulung tikar ya. Nah, eee, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari guru kita, sahabat kita dari eee, Mas Ashraf. Beliau mungkin akan berbagi pengalamannya tentang bagaimana beliau melewati masa-masa sulit, melewati masa-masa pandemi ini. Karena kami tahu betul bahwa selama 2020 beliau juga cukup merasakan eee, jatuh bangun, suka dukanya selama pandemi. Tapi alhamdulillah beliau bisa melaluinya, dan pada malam hari ini beliau akan sharing kepada kita semua. Nah, maka dari itu sebelum saya mengundang beliau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, eee, saya berharap teman-teman siapkan kopi hangatnya, eee, sound-nya, audionya diperbaiki sebaik mungkin supaya tidak hadir, pastikan koneksinya juga stabil sehingga bisa menyimak materi atau diskusi kita pada malam hari ini. Nah, nanti di sesi terakhir kami akan mempersilahkan teman-teman untuk tanya jawab. Silakan mengirimkan nanti pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan coba dijelaskan oleh Mas Ashraf pada malam hari ini. Oke, saya undang dulu Mas Ashraf bergabung. Siap. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak ya? Waduh, gimana kabar? Alhamdulillah. Tetap semangat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi di mana nih, Bu? Semangat dong. Gak boleh loyo Lagi di pokoknya. mana? Di rumah. Oh, di rumah. Di rumah istri yang pertama apa yang kedua nih? Yang mana ya? Ya, saya pertanyaan sih itu. Oke. Oke, jadi tema kita malam hari ini tentang tidak sekedar survive di masa pandemi. Jadi teman-teman tahu bahwa Om Ashraf juga punya pengalaman sepanjang tahun 2020 berjuang melawan Pandemi. Iya, tapi alhamdulillah kita melaluinya sampai sekarang. Nah, teman-teman menunggu sharing pengalaman dari Om. Oke, tanpa berlama-lama dari saya persilakan ke Om Ashraf untuk sharing kepada kita semua. Monggo, Hu. Oke. Ngapain tuh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah syahadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ngomong apa ya? Oke, sesuai tema aja ya. Jadi sebelum saya lanjut, yang pertama terima kasih Kang Baldan. Jadi Kang Baldan ini julukan baru. Orang Makassar dipanggil Kang, biasanya Daeng ya. Daeng Baldan jadi Kang Baldan. Beliau ini Sekjen IMNU. Ya, bagi yang belum tahu, Sekjen IMNU Pusat, beliau Kang Baldan. Terus terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, teman-teman yang monitor doang. Hari ini sesuai dengan temanya, sesuai dengan apa ya Maya? Nama event ini, jadi saya sekedar sharing ya. Saya akan cerita, kemudian
hanya berbagi saja, jadi nggak ada materi khusus, PowerPoint itu nggak ada. Saya akan cerita aja pengalaman bagaimana melalui pandemi dan alhamdulillah bisa survive sampai hari ini dan insya Allah makin berkembang insya Allah. Oke, sebelumnya kenalan dulu. Jadi nama saya Ashraf. Kebetulan di IMNO saya di pusat ngurusin divisi ekonomi. Jadi bagaimana teman-teman bisa berkembang ekonominya gitu. Prakteknya memang nggak mudah, dan itu butuh support teman-teman semuanya. Dan ada support ide atau support modal atau support apapun lah intinya untuk menegakkan ekonomi. Karena apa ya, candaan kita di NU itu kan ya gitulah, bolehlah saya sebutkan ini forum umum ya, begitulah gitu. Oke, terus saya wira swasta full usaha itu sejak 2010, maksudnya full usaha ya. Sebelumnya sih sempat usaha juga tapi sambil kerja. Jadi saya full usaha 2010 sampai hari ini dengan apa pada hukumnya PT Demuria Agung. Oh ya, nama Demuria ini karena saya asli Demak tadi ya, yang belum tahu saya asli Demak. Jadi makanya nama Demuria itu Demak Muria. Nah, Muria itu Gunung Muria gitu. Nah, kenapa ada Muria ada Demak ya? Saya kebetulan rumahnya itu perbatasan Demak dan Kudus. Jadi ya ada Demak ada Kudusnya gitu lah. Jadi Demak Muria. Demak kuat dan spiritualnya, Muria itu dengan ekonominya. Karena gunung itu kan identik dengan kekayaan. Jadi kan kita bisnis sih biar kaya lah gitu. Amin. Oke, itu perkenalan saya. Terus saya mulai 2010 itu saya mulai dengan usaha dagang buah. Sampai hari ini saya masih dagang buah, grosir, dan retail juga ada. Terus kemudian saya mulai itu masih offline ya. Saya mulai online itu tahun 2014, tapi masih sebatas apa ya, sebatas cari agen misalnya gitu. Terus tapi saya mulai fokus online, mau fokus garap apa media online tahun 2016 sampai hari ini. Itu online-nya apa? Ayo jelas dulu, produknya dulu ya. Produk saya itu mungkin teman-teman sebagian sudah tahu, saya ada beberapa produk. Ini ada iklannya, maaf ya, anak saya. Saya ada beberapa produk. Yang utama itu ada madu, kemudian ada kurma. Ini insya Allah sebentar lagi mau puasa, kurma atau siap panen nih, insya Allah. Mohon doa teman-teman semuanya. Kemudian ada buah, aneka buah, ada sayur juga ada, herbal juga ada, insya Allah. Terus apa lagi ya? Ya itulah dan lain-lain. Ada skincare juga ada gitu. Tapi yang utama cuma 3. Madu, kurma dan produk timur tengah, dan apa namanya? Buah dan sayur. Yang utama itu. Yang lain itu pelengkap. Kemudian media apa yang saya pakai itu ya? Media untuk promosi gitu. Oh ya, saya ini fokusnya adalah marketing ya. Fokusnya adalah marketing. Jadi base itu kita nggak boleh serakah. Ada 4 core bisnis. Itu kita nggak boleh serakah. Yang pertama adalah manufaktur. Manufaktur ini produksi ya. Yang kedua ada apa namanya? Saya agak lupa ya. Grosir ya. Itu. Yang ketiga ada branding. Yang keempat ada toko, distribusi itu. Jadi 4 ini kita nggak boleh serakah. Kalau untuk pemula, apalagi masih kecil ya, itu nggak boleh menggarap semua. Jadi nggak boleh kita bikin sendiri dan nggak boleh kita jual sendiri. Itu nggak benar. Itu biasanya kelemahan semua UKM itu adalah bikin sendiri, jual sendiri gitu ya. Itu nggak benar. Harusnya kita pilih. Anda mau jadi produsen atau jadi marketer gitu. Dalam hal ini saya pilih sebagai marketer. Jadi produk saya banyak itu, saya nggak ada satupun yang saya bikin sendiri. Semua adalah supplier. Jadi saya hanya fokusnya ke marketing.
Nah, marketing ini media promosi apa yang saya pakai? Tadi kita bahas 2016 saya fokus online, jadi mungkin 90% saya online lah. Online-nya apa? Ya karena saya jualan produk. Kalau di online itu kategori online shop istilahnya ya. Online itu macam-macam kan, ada online shop, ada publisher, ada macam-macam lah. Saya kategori online shop, jual-jualan produk. Nah, karena saya online shop, saya semua saya pakai, mulai Facebook, Instagram, Google, Marketplace, itu saya pakai semua. Mau ada iklan, apa deh? Capek. Oke, ntar dulu ya. Momen. Kakak. Aja mau habis. Ya sorry ya, terus itu. Kalau kita di rumah begini nih, banyak iklannya. Saya ulangi, jadi saya media online karena kategori online shop saya pakai semua, Facebook, Instagram, Google, Marketplace. Marketplace saya pakai Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dulu. Sekarang kayak Bukalapak udah nggak ada traffic sekarang. Jadi itu gini, saya gunakan semua media itulah, gitu ya. Terus itu media promosinya. Nah, yang ada yang Facebook, Instagram semua itu saya aliran yang berbayar. Saya aliran iklan. Semua saya iklan. Facebook, Instagram, Google saya mau iklan semua. Kenapa kok iklan itu ya? Ya itu cara yang paling cepat untuk akselerasi bisnis. Sekarang gini, saya di kota ya. Kebetulan saya di kota di Tangerang. Saya di komplek perumahan. Ini saya di luar rumah. Tangga saya udah pada tutup semua tuh pagarnya. Saya tahu. Mungkin jeda 3 rumah tuh udah nggak tahu saya jualan apa, udah nggak tahu. Jadi kalau saya nggak ngiklan, mana orang tahu saya jualan apa. Jadi ya harus iklan. Kalau organik bisa, tapi selamat. Kalau tak bisnis ya iklan aja nggak apa. Yang penting terukur. Oke, terus lanjut ke pandemi. Menghadapi pandemi ya, jujur saya cerita tadi Om Palun juga cerita, saya kena juga. Jadi saya tuh pertama kali pandemi bulan Maret saya termasuk aman, saya belum kena dampaknya. Saya baru kena itu setelah habis Lebaran, mulai berasa itu, waduh ini mulai agak seret lah, mulai aduh kena banget ya. Nah saya simbolkan aja. Jadi kita gini, saya kena mungkin sekitar 3 bulan, saya mulai goncang ke 3 bulan. Yang bikin parah itu gara-garanya ada tim yang kena COVID itu. Ya, sekarang COVID udah semua apa yang kenal ya, saya umum biasa aja lah. COVID sekarang ada yang kena, nah akhirnya itu mengganggu ritme kerja. Karena gara-gara itu sebenarnya. Ritme kerja, terus ya gitulah akhirnya lumayan kacau lah, harus WFH dan sebagainya, nggak efektif kerjanya. Produk juga orang juga mulai fokusnya mulai gak kacau. Saya kena lah itu di akhir-akhir tahun kemarin itu. Nah, apa yang saya lakukan itu ya? Pertama produk saya mesti melakukan apa ya? Cutting dan shifting. Cutting segini. Produk yang udah berat saya cut, saya nggak usah jual, saya offin aja. Saya pernah jual fashion, saya off karena saya nggak sanggup, udah saya off, dan itu juga nggak laku di pas masa pandemi, saya off. Gitu. Terus saya shifting produk yang kira-kira mau boom apa nih di masa begini gitu ya. Nah, salah satunya adalah frozen food, itu laku. Frozen food, ready to cook, ready to eat, itu produk-produk yang laku. Gitu. Itu jadi ada yang cutting, ada shifting. Kalau produk yang evergreen, terus evergreen itu kayak madu itu evergreen ya, madu buah itu evergreen, laku terus lah, gak ada matinya itu. Nah, yang agak berat saya matiin, terus saya ekspansi ke produk yang lagi laku di masa kayak gini. Itu di sisi produk. Kemudian di sisi finansial, ini penting finansial nih. Nah, ini juga teman-teman, alhamdulillah saya tuh sampai mulai usaha tanpa utang, alhamdulillah ya, kebetulan. Bukan berarti saya anti riba, enggak gitu juga, karena riba itu urusannya ulama, Pak Kiai. Karena saya bukan ulama, saya bukan kiai ya,
ya monggo lah pakai bank silahkan. Tapi saya sendiri saya nggak pakai bank. Alhamdulillah itu bikin aman, bener. Kalau seandainya pakai bank pun ya pastikan utang kita jangan gede amat lah. Jadi saya bukan sombong ya, alhamdulillah secara cash saya itu cukup besar untuk pakai berkata sombongnya itu nggak ada income 6 bulan itu masih hidup gitu. Itu penting ya, finansial penting banget. Jadi jangan dikatakanlah nggak ada income sebulan dulu udah mati gitu kan, banyak kayak gitu. Nah, kita alhamdulillah gitu dan kita cukup punya cash yang cukup, akhirnya bisa bertahan. Itu finansial. Terus yang ketiga itu growth marketing. Jadi semua saya garap. Facebook, Instagram, Google, TikTok pun saya kerjain. Marketplace karena fokusnya di sebelah saya fokusnya marketing gitu. Saya nggak fokus yang produksi, jadi urusannya yang supplier itu. Terus SDM, kalau memang terpaksa harus ngurangi SDM, ya kurangin itu. Ya nggak usah gengsi, karena ada orang kan, gua mau orang-orang kayak kok malu gitu. Ada itu gengsi. Ada juga karena kasihan, benar mereka makan apa ya itu. Nggak boleh itu. Bisnis itu. Kalau ketika kita merasa SDM itu sudah nggak perform, SDM sudah nggak dibutuhkan, SDM itu sudah kita tuh nggak cukup merasa nggak butuh ya sudah kita off gitu. Nggak usah malu-malu. Memang kondisi lagi berat ya cut aja, biasa aja. Saya cukup banyak saya kurangin, mungkin dari 20-an% saya kurangin. Itu biasa aja, ini nggak usah gengsi, biasa aja. Karena kalau masuk SDM, dan sekarang saya udah lagi rekrut lagi setelah kurangnya 20% orang di tahun kemarin, dan sekarang ini saya lagi rekrutmen lagi untuk nambah, karena mulai up lagi kan gitu. Jadi teman-teman kalau seandainya terpaksa cut ya cut aja gitu, backup aja, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah merasa entar dia makan apa, nggak usah berdosa, nggak. Kalau makan apa itu kan urusan Allah. Ya bukan apa, itu kan Tuhan, itu Tuhan ya, makan Tuhan Tuhan. Siapa tahu setelah kita ada lebih baik usahanya, lebih baik hidupnya, kita nggak tahu juga. Jadi kita memang cut aja gitu. Itulah tuh tipsnya kayak gitu. Di sisi produk, soalnya ya di sisi produk saya cutting dan shifting. Jadi cutting itu yang nggak, saya merasa nggak bisa jual ya udah saya matiin, saya offin. Salah satu fashion saya udah off. Terus shifting itu produk-produk yang tadi yang lagi boom itu saya ikutin, misalnya frozen food, ready to cook, skincare juga masuk itu yang lagi up. Karena orang pada di rumah katanya pada perawatan itu juga lumayan itu. Sisi produk, kemudian sisi finansial, alhamdulillah saya nggak ada utang bank di bisnis saya itu, jadi cukup aman lah, cashnya cukup banyak, stok cukup banyak, jadi insya Allah bisa bertahan di ketika nggak ada income, harus bayar gaji sekian ratus juta tiap bulan, ya insya Allah masih cukup waktu itu. Diferensial yang ketiga, marketing semua saya kerjakan tadi, mulai di Google, Instagram, Facebook saya kerjakan. Terus yang keempat di SDM, kalau emang sudah nggak kuat, kalau emang sudah nggak efektif ya sudah kita off aja, nggak usah malu-malu, nggak usah kasihan. Dan ketika mulai up dan naik, rekrut lagi. Dan sekarang salah rekrut lagi, karena insya Allah mau up lagi, insya Allah gitu. Dan terakhir, teknologi penting. Lalu gini, saya kebetulan pakai sistem sendiri itu. Yang ngerjakan juga kebetulan teman-teman Imnu juga, Imnu sini ini tangan ngerjain. Jadi saya bikin sendiri, bagaimana membuat CRM, bagaimana akuntansinya, bagaimana yang serba otomatis lah, otomatis semua itu saya bikin sendiri. Itu penting juga kalau teman-teman sudah mulai punya duit cash dan mulai saat bank sistem, ya harus bikin itu. Kira-kira begitu, Om Baldan. Yang mana nih? Ya. Tuh. Gimana, kira-kira gitu. Ya, itu cukuplah untuk pembukaan. Selanjutnya monggo silakan ada yang tanyakan. Oh iya, oke. Terima kasih sharingnya, Wu. Jadi tadi ada beberapa poin yang sempat saya catat ya. Yang pertama itu mengenai dari sisi produknya ya. Tadi Rob berani mengambil langkah untuk off-kan produk yang dianggap tidak laku,
dan scale up produk yang dianggap laku. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari sisi finansialnya, ya keren nih Om. Diawali tanpa bank. Beda sama saya dulu ya. Oke. Kemudian full optimasi ke via medsos ya Om. Instagram Ya, Ads, Google ya, Ads dijalankan juga Om. iya juga. Jalan juga. Semuanya ads semua. TikTok Ads juga ada. TikTok Ads. Oh, waduh. Ada juga. Uh, Semuanya ads. Kemudian SDM, nah ini yang mungkin banyak yang apa ya, agak kurang nyaman kalau sampai harus PHK karyawannya, ya. Oh, gengsi biasanya. Dikasih tips lebih detail gimana menghadapi yang seperti itu. Oke, mungkin teman-teman saya persilahkan, ada yang mau bertanya mungkin kepada Mas Asrof. Saya persilakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, ini ada satu dari Mas David. Ini kenapa FB sekarang susah banget aktifnya? Ah, monggo. Kenapa FB sekarang susah banget aktifnya ya? Betul, betul. Jadi saya juga sempat kena dampak itu juga. Jadi Facebook itu enggak tuh ya, Facebook itu sering update ya, sering update, dan saya amati dia melakukan major update ya. Update besar itu biasa di kuartal ketiga, biasanya itu bulan Agustus, Juli, Agustus, September itu biasanya dia melakukan update besar-besaran. Nggak tahu kenapa begitu. Nah, biasanya begitu Oktober udah mulai normal biasanya. Nah, tapi khusus tahun kemarin nggak tahu kenapa sampai hari ini juga masih kacau, masih bahasa kanan itu mengablu gitu loh ya. Jadi dia kayak ada update besaran itu. Nah, terutama itu di sisi legalitas. Makanya sekarang itu Facebook pas kita bikin business manager, itu pas kita iklan baru sekian hari itu pasti dia tanya, minta legalitas, minta apa namanya, verifikasi lah, verifikasi. Nah, verifikasi kan dia minta legalitas, entah PT, entah CV, entah apapun dia minta legalitas. Entah cuman IUMK. Jadi teman-teman bisa ya, nanti nggak harus PT, CV, nggak harus. Anda bisa juga bikin IUMK. Bikin gampang, cukup di OSS Go ID itu. OSS Go ID, bikin UMK sama NIB. Itu cukup sebenarnya. Cukup untuk mengverifikasi akun bisnis manager di Facebook. Saya melakukannya kok. Dan itu work, saya bisa. Yang penting akun profilnya juga harus benar kan ya. Misalkan David Sonotisme itu nama asli kayak itu. Itu harus sesuai KTP Mas. Kalau nggak sesuai KTP nanti ibu Facebook verifikasi biasanya ditolak. Jadi akun profil sesuai KTP, terus business manager nanti ada apa, email sesuai dengan domain, apa sesuai dengan bisnis kita. Di web kita juga nanti ada info produk, info tentang bisnis kita juga komplit lah. Biasa begitu sekarang itu, harus legal. Itu Mas, dia harus Mas, sekarang kita di pasar legal sih. Karena kalau Anda ada urusan pajak juga masalahnya. Gitu. Agak. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih. Oke, berapa siap. persen budget ads terhadap margin barang per piece-nya? Monggo. Berapa persen budget ad terhadap margin barang per piece? Gimana ya? Berapa persen budget ad terhadap margin barang ya? Margin barang ya. Gini Mas, ya mungkin setiap orang beda-beda ya, beda-beda cara ngitungnya, kan ada namanya ROAS, ada namanya apa ya? Itulah beda-beda. Tapi saya nggak pakai itu. Jadi gini, saya itu margin produk itu, oh gini deh, gampang deh. Saya pertanyaan kan tentang persen budget terhadap margin ya. Saya biasanya itu
maksimal setengahnya, Mas. Contoh nih, margin kita katakanlah cepet nih. Ya, budget ad maksimal ya 50.000. Misalkan mas kita 100.000, budget ads maksimal 50.000. Kalau saya gitu. Kalau lebih dari itu ya apa? Ya bisa tapi mepet banget tuh. Maaf ya, ada iklan. Jadi gitu Mas, misalkan saya ulangi ya. Misalnya nih punya produk, harganya katakanlah HPP-nya nih, misalkan contohnya adalah sirup marjan misalnya, sirup marjan. Ini HPP-nya katakanlah 50.000 nih, 50.000 dan sebenarnya 50.000. Kemudian kita jual berapa nih? Kalau saya biasanya model 50.000 jualnya 180, 190 gitu. Paling baru 150. Biasanya gitu, paling baru 150. Tapi biasanya saya mulai 200 ribuan sampai sekian. Terus berapa budget maksimalnya? Kalau HPP 50, saya jual 150. Ya, kamu kok foto gini sih? Gak boleh foto di sini dong. Jadi saya ulangi, jadi misalkan HPP 50, kita 150. Ya, budget ads maksimal 50.000. Kita aja lah, gampang gitu aja lah. Maksimal ya, tapi idealnya sih jangan lebih dari itu. Jadi ya cuma 30, 20. Gitu Mas Denny. Kakak jangan gitu ya. Ini ada lagi yang lebih panjang. Siap. Panjang. Panjang nih dari Mas Teguh nih, Wonosobo. Rahasia dapurnya Rahasia dapur, gimana Demote mempertahankan atau bahkan menaikkan customer retention. Ingat, ya. Siapa? Jadi gini, meskipun kita hebat di marketing ya, terutama teman-teman yang ahli iklan, ahli Facebook atau apapun, tetap kembali ke produk. Itu paling penting produk. Jadi kalau produk kita bagus, itu begini, saya ulangi deh. Tips kami itu pertama di produk harus bagus beneran. Karena marketing hebat kalau udah nggak bagus, capek cari apa namanya korban bahasanya itu. Kenapa? Kan produk jelek kan orang beli nggak beli lagi gitu. Nah, tapi kalau produk bagus, orang beli dan beli lagi terus. Enak gitu. Jadi kita kalau bahasa kerennya itu kita beli lifetime value. Jadi kita beli untuk jangka panjang loh, untuk selamanya, bukan hanya iklan segitu dapat segitu, bukan. Tadi pertanyaan Mas Denny tadi gitu kan, margin sekian, iklan sekian itu cara simpelnya gitu. Tapi sebenarnya idealnya adalah kita beli lifetime value. Kita oke lah, mungkin di bulan pertama kita untung nggak gede, tapi dia kan akan beli terus gitu. Dan saya ngerasain itu. Berarti produk harus bagus. Maaf ini banyak iklannya. Jadi produk harus bagus, atau bahasa keren lagi nih, produk yang bisa menjual diri sendiri. Kalau produknya bagus, dia akan menjual diri sendiri. Jadi, kira-kira gitu. Terus kemudian customer retention, nah ini tadi saya bilang di pembukaan tadi ada nama teknologi. Saya pakai teknologi namanya CRM. Customer retention sepertinya ini seperti yang lagi di launching oleh Kang Wahib kayaknya ya, Wahib dari Jogja itu kan bikin tuh software CRM. Saya pakai itu di auto tuh, misalkan dia beli sekarang, besok otomatis akan dapat WA seperti ini, otomatis lah. Tapi kembali intinya adalah di produk. Gitu Om. Oke. Masih ada nggak nih? Oh ya, tadi minta ini mungkin bisa dijelasin secara lebih detail lagi terkait ini sih, terkait tipsnya itu biar enak dan nyaman kalau kita mau PHK karyawan gitu. Enak dan nyaman PHK karyawan. Tipsnya ya. Iya. Ya kan banyak dari
rasa nggak enaknya, kemudian macam-macam lah. Ya, oke, oke. Jadi gini, yang pertama tadi kan misalnya gengsi, ya nggak usah gengsi pertama itu ya. Tapi kalau kadang yang sering emang itu, seringnya itu merasa kadang ya sering merasa kasihan. Kita kalau gua pecat, dia makan apa dong? Kalau dia stop, dia nanti kerja apa dong? Nah itu sering itu. Kalau yang ini gini, kita tuh bukan Tuhan loh. Terus selama dia kerja sama kita, jadi Allah, Tuhan itu menitipkan rezeki dia lewat kita. Nah, ketika kemudian dia nggak kerja sama kita, ya Allah kan juga maha kuasa toh, dia bisa lewat yang lain, bisa entah langsung ke dia, entah lewat lain, pasti ada. Jadi kita terus positive thinking, gitu. Jadi nggak boleh kasihan. Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha kuasa. Mungkin dia rezeki di tempat lain, bahkan bisa lebih gede. Gitu. Yang pertama, karena kasihan ya. Yang kedua, sering itu gini, merasa apa ya? Oh, dia udah kerjaan sama kita udah lama gitu, nggak enak ya, ini sungkan gitu. Kalau gitu tipsnya pakai tangan orang lain. Gini, saya kan kebetulan saya udah tim DPR, saya udah ada 60-an ya, karyawan ada 60-an. Jadi saya udah ada HRD-nya, udah ada timnya lah. Jadi kalau sendiri saya nggak tega, saya minta tolong HRD yang eksekusi dulu. Jadi dia akan ngomong, misalkan nih, entah apa, misalkan kontraknya habis, entah mungkin perform dia nggak bagus, dia akan ngomong apa adanya. Karena dia juga sesama, bukan owner ya, dia ngomong aja, saya hanya mewakili manajemen, selesai kayak gitu. Jadi kalau kitanya nggak mampu, pinjam orang lain. Nah, kalau saya gitu, saya ada tim HRD, jadi kalau misalnya saya yang nggak nyaman, enak ya, tim HRD yang sudah maju. Gitu, tipsnya kan. Siap. Oke, ada lagi yang masuk. Nah ini, biar jadi sultan gimana katanya? Bikin kerajaan, bikin prajurit. Ini jawaban gimana ngapain? Ini ada ini berikutnya tips untuk membedakan produk branding dengan personal brandingnya si owner gimana? Membedakan produk branding dengan personal brandingnya si ownernya gitu. Maksudnya arahnya kemana arahnya? Arahnya pertanyaannya. Mungkin maksudnya dipisahin gitu. Bagaimana ya, maksudnya hanya membedakan ataukah dia pengen melakukannya gitu. Ya monggo Mas Wijaya mungkin masih bisa atau anggap aja Oh, gimana? Anggap aja jadi bagaimana memisahkan produk brandingnya kita dengan kita sendiri sebagai owner. Nah, untuk membangun personal branding yang mendukung penjualan produknya kita gitu. Mungkin kira-kira begitulah. Ya udahlah, saya cerita tentang produk branding dalam personal branding. Jadi gini, memang di bisnis memang ada dua itu ya, ada yang personal branding, ada yang produk branding. Saya sendiri pakai aliran produk branding. Banyak teman saya nggak tahu saya jual apa, saya banyak. Taunya jualan, oh Pak Asraf jualan madu, udah itu doang. Padahal belakang saya ada banyak produk. Ada orang tanya, oh Pak Asraf jualan buah, ada itu doang udah. Karena saya jual buah pun dia nggak tahu mereknya apa. Madu pun mereka nggak tahu Pak, itu namanya produk branding. Saya sengaja itu, saya nggak mau nonjol. Asraf jual apa nggak tahu. Jadi biarkan produk itu yang nge-branding dia sendiri. Jadi istilah gini, biar produk yang jual sendiri lah, bukan saya yang jualan. Nah, kalau personal branding berarti ya ownernya yang nge-branding kemudian jualan barang. Contohnya itu dulu waktu Zaki Bukalapak itu. Dia kan bangun personal branding diikutin ke produk dia. Ketika dia bermasalah, ya semua bermasalah juga. Oh ini. Oh, ya gitu Mas. Oh maksudnya biar ya gini ya paham. Jadi
Dulu jualan, dulu orang beli karena percaya sampean, Bang Wijaya kan. Terus sampean pengennya produk sendiri, produknya yang jual sendiri gitu kan. Ya, yang pertama Anda harus apa ya? Maksudnya kalau kemana-mana itu jangan nempel produknya loh. Bahkan di Facebook pun jangan pernah posting jualan. Saya tuh nggak pernah loh. Jarang banget saya jualan posting produk saya, jarang banget. Produk saya apa tuh jarang sekali. Di Facebook, Instagram atau dimanapun tuh jangan bawa produk Anda. Maksudnya jangan nganterin produk saya. Jangan jualan juga, jangan jualan juga. Jadi biar orang nggak tahu tuh punya yang Anda gitu. Pertama itu. Yang kedua, produknya di branding produknya Mas. Nah, cara branding produk gimana? Kalau saya ya, dari pengalaman saya, branding produk gimana? Yang pertama adalah dengan packaging. Bentar ya, packaging. Packaging harus unik. Contoh apa ya? Ya saya kurma lah. Kurma saya tuh kurma ajwa. Enggak, saya pelopor kurma ajwa yang packagingnya agak unik lah, sampai atas lah. Di packagingnya pertama. Yang kedua, tentang sosialis belum packaging. Produk dulu. Produknya harus unik ya, Anda harus segmen mana, segmen atas, bawah, apa menengah gitu kan. Produk dulu. Yang kedua ada packaging harus unik. Yang ketiga materi iklan, konten misalkan videonya atau atau fotonya itu harus benar-benar unik, harus bagus, dan jangan pernah ada gambar Anda, jangan pernah ada video Anda di situ. Saya nggak pernah nongol di iklan, di konten saya nggak pernah. Saya pernah sekali itu nggak sengaja, tapi saya hampir nggak pernah saya sendiri nongol di konten promosi produk saya itu. Terus tadi pertama produk packaging, ketiga yang ketiga adalah materi promosi, jangan ada kita. Yang keempat yang sangat penting adalah Anda harus alokasi dana untuk endorse. Entah artis atau selebgram itu harus alokasi. Jadi seakan-akan itu memang bukan punya Anda. Seakan misalnya Anda endorse si Agnes misalnya. Jadi seakan itu punya Agnes. Gak apa-apa, biarin. Seakan nanti endorse si Madalina, seakan punya Madalina. Endorse siapa itu? Gak apa-apa. Karena ketika kita punya endorse, akhirnya orang tahu, oh itu hanya endorse. Gak apa-apa. Dan Anda nggak pernah muncul di situ. Saya nggak pernah muncul. Saya produksinya banyak. Saya endorse semua itu. Banyaklah ada Rafina kita, ada Madalina, ada macam lah. Ya belum pernah sini kita mati di sini belum pernah. Kayaknya gitu. Kayaknya endorse saya aja, Itu belum nih sama Om Baldan. Bareng Mak Nik. Bareng Mak Nik ya. Mak Nik Mir. Ya belum pernah hadiah. Sering masalahnya. Ini masih kuat jawab nggak nih? Ini lagi apa? Ini masalah FPS lagi kayaknya. Setting spend di jam-jam tertentu. Cara setting spend jam itu iklan nggak dimatiin. Loh, maksudnya? Maksudnya gimana? Kayaknya juga kurang paham. Emang ada, gini. Itu emang ada fiturnya di Facebook kan ada daily budget, ada lifetime budget. Tinggal dipilih aja. Kalau dulu emang ada mitos, kalau pakai lifetime budget itu nggak bagus dulu. Tapi sekarang udah sama aja. Mau daily, mau lifetime, mau schedule, mau pilih jam itu nggak masalah. Karena besok udah pintar kok, udah canggih. Gitu. Oke, dari membuat produk yang bagus gimana? Kelonengan ya? Kelonengan ya? Apa itu? Tahu orangnya ini. Oke, membuat produk yang bagus gampang sebetulnya. Apa maksudnya? Bukan produk begini nih. Produk
bagi produk itu sebenarnya nomor 2. Nomor 1 adalah Anda harus tahu marketnya siapa. Karena banyak orang mikirnya, wah saya bikin produk bagus, keren, wah, unik, gak ada saingan. Ternyata nggak laku, karena nggak ada marketnya. Dia harus tahu marketnya siapa. Ini kan tahu nggak pepatah ini kan? Bisa tahu lah. Ada gula ada semut itu kan. Banyak orang itu mikirnya bis itu yang unik, yang aneh, yang nggak ada yang nyamain gitu. Itu biar nggak ada saingannya gitu. Itu salah. Kalau pemula itu salah. Kalau Anda pemula itu salah. Yang benar adalah, aduh, kalau Anda pemula itu salah. Yang benar adalah ada gula ada semut. Ketika ada gula, ketika ada semut, pasti ada gulanya. Jadi cari produk yang ada marketnya. Contohnya skincare. Skincare kenapa banyak banget yang main ya? Ya pasti ada gula di situ. Udah main aja di situ. Daripada bikin produk yang aneh-aneh tapi enggak lah. Itu. Soalnya, jadi intinya adalah Anda harus punya marketnya dulu baru bikin produk. Gitu. Terus kalau sudah ketemu marketnya, cari produk. Kalau saya aliran nggak mau bikin pabrik, ya saya nyari maklun, nyari mitra yang bagus. Itu sih. Dan barang bagus pasti lebih mahal. Ya harus siap itu. Gitu. Oke. Ini ada lagi dari teman kita. Ini kayaknya juga nangis nangis. Travel. Ini tadi itu kan yang sisi produk itu. Kalau memang sudah lagi berat ya shifting dulu mas, jangan dipaksain, jangan lawan arus berat. Tuh kalau bis saya belum pernah dengar ya travel survive sekarang ya. Banyak kan ditangkap. Mending shifting dulu deh, udah. Shifting dulu produk lain dulu apa gitu. Jadi Mas Mufid denger ya. Awas kalau nakal. Tipsnya apa ya? Dari Mas Syarif. Tahun 2020 kemarin realisasi penjualannya dari target berapa persen? Berapa persen ya? Mungkin ya 70 lah, masih mending lah 70%. Omset 70%, masih profit, masih aman. Gitu mas. Jadi targetnya sekian miliar, tercapai sekian M ya. Maaf, sorry. Pokoknya segitulah, persen segitulah. Saya ngomong angka, nggak boleh. Itu 70% masih mas, 70% dan masih profit alhamdulillah. Gitu. Oke, ini ada lagi. Nggak iklan tapi jualan, tetap profit gede. Bagaimana? Apa cara organiknya? Jualan tetap profit, iklan FB. Kena badai juga nih. Kalau retail tanpa iklan ya bisa aja, tapi skill up-nya agak susah. Itu sih kalau retail ya. Tapi kalau B2B sih emang nggak butuh iklan. B2B ya. Jadi gini, iklan bisa ada dua ya, ada B2C, ada B2B. Kalau B2C, business to consumer, langsung ke end user, langsung ke pemakai. Kalau B2B, business to business, jadi pembeli sama-sama bisnis. Nah, kalau bisnis B2B memang nggak terlalu butuh iklan, butuhnya lobby ke ke mitra lah gitu. Tapi kalau bisnis retail, kok kayak berat ya, nggak baik iklan. Karena gini mas ya, selevel Indomie aja, Indomie yang tiap rumah ada Indomie, itu masih iklan loh. Coba. Kopi cap luwak ya, kopi white coffee itu
Itu kan tiap toko ada, tapi orang masih ada yang iklan. Tapi yang paling Indomie lah. Indomie kan hampir otomatis bisa ada Indomie. Dan dia masih iklan di baliho, di TV, di internet masih iklan. Lah kita nanti saya bilang nanti selang 3 rumah udah nggak tahu kita jualan apa kok nggak iklan, terus yang beli siapa? Gitu kira-kira. Oke, lanjut. Tips mulai bisnis online gimana? Sekarang banyak nih jenisnya. Kayaknya jenisnya dari dulu banyak, Bu. Kayak jualan online, belajar website. Nah, kalau mau belajar website bisa sama saya, Om. Nah, betul. Soalnya Ada kadang karena belum menghasilkan, ada tawaran lain yang kayaknya menggiurkan. Jadi pindah lagi. Akhirnya nggak ada yang berhasil. Monggo dikasih wejangannya, Bu. ya itu memang biasa kalau mulai namanya juga mulai bisnis ya. Biasanya emang semua pengen dicoba. Ada yang screenshot apa AdSense, pengen main AdSense, ada screenshot apa ya FB Ad, pengen main FB Ad, ada yang apa pengen semua YouTube, pengen YouTube semuanya, bisa gitu ya. Jadi mas sebelum ke sana ada baiknya sampean apa kenali diri sendiri, kenali diri sendiri. Karena kalau saya amati ya, tipikalnya beda-beda tuh, tipikalnya orang main online shop itu beda dengan pemain YouTuber, beda dengan pemain AdSense, beda dengan pemain yang lain, beda-beda. Jadi yang pertama ada kenali diri sendiri dulu. Kalau perlu sampai tes lah. Ada tes sama ada tes DSC. Itu kita pengen tahu kita tipe apa. Tipe orang banyak ngomong, tipe orang suka ngelobi, tipe orang di belakang laptop, atau tipe orang yang suka ngerapiin gudang dan sebagainya. Itu ada tesnya itu. Atau bisa juga tes bakat. Ada DSC, ada tes temu bakat, ada tes Steven, banyak sekali. Intinya temukan ada itu cocoknya apa itu. Nah, kenapa saya pilih online shop lah? Contoh saya online shop. Saya secara tipikal, secara personality, saya tipenya orang yang dominan dan influencer. Itu adalah tipe orang yang suka nyuruh dan suka lobby, suka ngomong gitu. Nah, orang tipe itu biasanya dia orang nggak telaten, nggak rapi, nggak runut tuh tipe orang kayak gitu. Saya lah, saya nggak bisa gitu. Nah, akhirnya di base online saya pilih orang kayak gini cocok di online shop. Karena kalau orang kayak gini saya tuh belajar AdSense itu nggak telaten mas. Saya suruh bikin artikel terus apa kerangka website. Dan saya sih pernah belajar, tapi nggak telaten, nggak cocok saya. Nah, itu. Terus saya suruh YouTuber, saya nggak suka tampil, nggak cocok lah. Jadi kembali ke diri kita, cocoknya di mana itu. Contoh misalkan Mas Solihin pengen jadi YouTuber, tapi banci kamera ya nggak jadi kan, gitu. Atau mungkin spammer, ya itu kembali ke kita. Intinya pilih satu lah, jangan semua pelajari, gitu. Gitu Om ya, mana nih Om Baldan? Jangan jadi follower doang ya. Nah ini ada lagi dari Mas Asep. Untuk sektor jasa lebih baik FB Ads atau Google Ads? Dan untuk jangka panjang lebih bagus mana Om? Google Ads atau SEO? Jasa saya lebih prefer Google ya. Jasa, contoh jasa adalah jasa bikin website nih, Om Baldan nih, bikin website Google jasa bikin website, jasa pajak, jasa bikin PT, jasa sumur bor, jasa apapun lah. Pengalaman saya lebih bagus Google. Nah, kemudian Google Ads ataukah Google SEO gitu ya. Ya idealnya semua dikerjakan mas, semua dikerjakan. Cuma saya biasa gini, Google Ads itu untuk tes awal. Saya tes dulu, Google saya tes dulu. Oh ini ada marketnya enggak? Kalau ada marketnya, baru saya scale up Google Ads-nya dan saya kerjakan SEO-nya. Karena SEO kan untuk long term ya, Google Ads untuk sekarang gitu. Biasa gitu. Saya Google Ads dulu, saya tes market dulu. Contoh apa ya? Catering. Ini rumah akikah ya. Apa jual akikah. Itu juga gede banget, apa katanya gede marketnya itu. Misalkan jasa akikah. Saya tes iklan dulu. Kok ada marketnya ya? Nah, saya seriusin,
Google Ads saya seriusin, SEO saya kerjakan. Jadi saya bilang semua harus kita kerjakan. Gitu. Akhirnya bagus. Cara lain untuk ngetes bagus mana juga dari kita gini aja pakai HP. Misalnya nanti Akikah ya, ketika ketik jasa Akikah itu, lihat di Google ada banyak yang iklan. Ada berapa iklan? 1, 2, 3 atau berapa? Atau mungkin ada 4 full iklan. Oh berarti ini marketing gede di Google. Dan kira-kira gitu Mas. Oke, ada yang tersinggung nih. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Sorry. Makanya pensiun. Kalau mau bangun tim dimulai dari tim advertisernya, ataukah adminnya atau CS-nya dulu kah, atau dari sisi apanya biar nggak jadi Superman. Wih, ini kan motor dari Semarang ya? Ya benar. Jangan jadi Superman Mas, capek Superman. Jadilah super tim. Kalau Superman nggak bisa Superman. Nah, terus bagaimana cara membangunnya mulainya ya? Tetap kalau pengalaman saya aja, pengalaman saya dulu ya. Saya tuh pertama yang saya rekrut adalah CS dulu. Enggak dulu, bukan CS. Pertama kali nih Superman ya, Superman. Yang pertama itu ya benar CS, sempat CS dulu, CS. Setelah CS banyak, mulai rekrut advertiser. Ini apa ini? Kalau karena saya mainnya banyakkan di sosmed, saya juga butuh konten kreator ya. Jadi saya cukup konten kreator. Jadi pertama itu CS dulu, CS. Setelah CS saya ikut konten kreator dulu, dia yang bikin video itu konten kreator. Setelah mulai kewalahan, saya mulai kewalahan di iklan, akhirnya saya cari tim advertiser. Itu. Di tim saya sekarang ini ada tim advertiser, ada tim konten kreator, ada tim CS, terus ada tim sosmed admin juga ada yang ngurus bikin engagement di IG itu ada sendiri. Di luar itu ada tim operation ya, packing itu juga ada. Ada juga tim keuangan. Jadi kalau Anda udah mulai gede ada bank keuangan. Terus saya itu ada juga HRD. Jadi gini, fase orang bikin bisnis ya. Yang pertama itu adalah fase, biasanya tahun pertama sampai tahun kedua itu adalah fase ngomset. Omset itu adalah fase kita cari omset. Nah, itu diri kita sendiri. Kalau udah mulai terbentuk omsetnya, biasanya fase kedua adalah bangun tim. Nah, bangun tim tadi itu. Yang pertama, CS dulu kita delegasi. CS konten. Setelah konten, advertiser. Setelah mulai stabil omsetnya, kita mulai bangun tim bangun sistem. Sistemnya ada sistem akunting, ada HR, ada purchasing, ada riset dan sebagainya. Itu udah mulai. Nah, udah sistem udah ada, enak Mas, bener. Saya kemarin sakit sebulan full nggak mikir kerja, alhamdulillah ya aman-aman aja itu. Jadi insya Allah aman. Itu Mas Maram. Oke. Kayaknya sudah 9. Tidak ada lagi pertanyaan. Sudah 9. Ini ada Pak Muhammad dari IMNU. Jadi buat teman-teman kalau suka webinar-webinar seperti ini, silakan boleh ajukan tema untuk webinar berikutnya. Ya, kali ada yang belum ada pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan ini, nanti bisa kita bahas di webinar-webinar kita berikutnya. Dan insya Allah webinar seperti ini akan terus kita adakan paling tidak sekali atau 2 kali seminggu ya. Nah, kalau mau yang lebih rutin mungkin bisa bergabung di grup sahabat IMNU ya. Mungkin nanti Ustaz Fahmi waketum kita akan sering banyak sharing-sharing di grup sahabat IMNU ya. Oke. Ada closing statement mungkin Om Ashraf?
sebelum kita akhiri pertemuan kita? Oke, yang pertama terima kasih Om Baldan, terima kasih teman-teman pengurus, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah bertanya dan diskusi, karena sebenarnya saya ngisi gini itu bukan berarti saya hebat, bukan, saya berbagi pengalaman, dan biasanya setiap ngisi gini pasti ada insight baru, ada hal baru yang saya dapat dari teman-teman. Jadi terima kasih lah teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pesan saya tadi di pertanyaan tadi ada yang pemula, ada yang udah advance. Yang pemula ada harus milih fokus, salah satu fokus. Nanti mau jadi advertiser, mau jadi spammer, atau mau jadi online shop atau apapun terserah lah. Yang penting ada fokus, sama aja sih, saya sama aja fokus. Terus yang ketiga, bagi yang sudah mulai scale up, Anda harus bangun tim, karena nggak bisa kerja sendiri, harus bangun tim. Dan ketika Anda mulai bangun tim, Anda juga harus belajar psikologi manusia. Belajar itu ya, psikologi manusia itu bagaimana ngelola, karena ngadepin tipe dominan, ngadepin orang tipe sanguin, tipe melakukan itu beda-beda yang ngadepinnya. Dan Anda harus tahu ilmunya, itu mulai bangun tim. Karena bisnis itu sebenarnya bisnis manusia. Bagian kita ngelola manusia, ya. Dia harus mulai bangun tim, itu wajib. Terus yang terakhir, tetap semangat. Allah Akbar. Monggo Baldan. Oke, terima kasih Om Asrop atas ilmunya pada malam hari ini. Mohon maaf, amplopnya nanti kita kasih di belakang panggung aja. Masih ingat Kak rekening saya? Masih dong. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah insight teman-teman juga. Kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa memadahi ujian kita. Dan saya yang penting hati-hati dengan bisnis yang baru muncul, yang lagi rame, apalagi banyak impian kayak sehari, kayak semalam, ya. Silakan teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya Om Baldan bersama Om Ashraf. Mohon izin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.